Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Jurmia dari kelas Tadi Agama-Agama A, ingin mengerjakan tugas kewajiban ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Agama. Oke, saya di sini memilih judul Konsep Al-Nafs dalam Filsafat Islam yang mana ditulis oleh Mubashir Bakri, dosen IAIN Palopo, dalam jurnal Al-Asas volume V nomor 2, ditulis pada Oktober 2020. Metode penelitian ini berupa kajian pustaka dan beberapa teori, yaitu dengan banyaknya mengambil dengan kajian Al-Quran dan tafsir. Tujuan artikel ini ditulis untuk menyadarkan kita bahwa di dalam tubuh kita ini juga ada yang lebih penting dari segala hal, yang mana yang membuat semuanya menjadi gerak dan berfungsi, yaitu ruh. Dan ruh ini ada hubungannya dengan filsafat, yaitu seperti yang kita bahas berikut ini. Baik, pengertian jiwa al-nafs secara leksikografis, jiwa adalah merupakan dari kata benda yang berarti roh manusia atau nyawa, yang mana bisa diartikan sebagai seluruh kehidupan batin atau sesuatu yang utama menjadi semangat. Maksud dari ini ialah isi yang sebenarnya dari hati dan arti yang tersirat atau buah hati, atau bisa juga disebut kekasih dan juga orang atau dalam perhitungan penduduk. Para telaah pemikiran Islam dan para filosof berpendapat bahwa tentang jiwa ada dalam kaitannya dengan filsafat Islam. Karena hal ini ditilik langsung dari akar kata bahasa Arab, yaitu kata al-nafs. Al-nafs yang terdiri dari 3 kata, yaitu nun, fa, dan sin, yang mana ini menunjukkan arti keluarnya angin, angin lembut yang bagaimanapun adanya. Al-nafs ini juga bisa diartikan sebagai darah. Mengapa? Karena sejatinya apabila seseorang kehilangan darah, maka ia akan kehilangan jiwanya dan hatinya, juga sanubarinya. Yang mana ini juga merupakan padanya adanya rahasia yang tersembunyi, yang artinya juga berarti ruh. Nah, dalam Al-Mu'jam atau Al-Fasafi, kata al-nafs bisa diartikan dengan menunjukkan 3 versi pendapat. Yang pertama menurut Aristoteles, ia mengatakan dengan permulaan kehidupan atau vegetatif dan juga kelompok spiritual atau al-ruhiyun, ia mengartikannya sebagai jauhar ruhi atau substansi ruh. Dan Descartes mengartikannya sebagai jauhar mufakir atau substansi berpikir, yang mana ini dari uraian di atas dapat kita pahami bahwasanya jiwa dan ruh ini kadangkala diartikan sebagai sesuatu yang berbentuk fisik, yang material, melekat pada diri manusia atau tampak dan juga tidak tersembunyi. Tetapi pada sewaktu-waktu ia juga bisa mengandung arti sebagai sesuatu yang berbentuk non material atau tidak tampak. Karena inilah yang mengalir pada diri fisik manusia sebagai jauhar atau substansi ruh ataupun substansi berpikir. Jauhar tersebut menurut Aristoteles adalah jauhar basit, yang artinya sederhana, tidak tersusun, tidak panjang, dan tidak lebar. Yang mana ini memang menyebar ke setiap yang memiliki ruh pada alam ini, agar makhluk yang dipenuhi jiwa ini dapat bekerja dan mengatur urusannya masing-masing. Tidak boleh sifat banyak atau sedikit yang menguasainya, meskipun berada pada setiap hewan sekalipun yang di alam ini, tetap dalam makna yang satu, yaitu ruh. Dan dalam ensiklopedia Arab juga berkata bahwa kata yang berakar pada ro, wa, dan ha memiliki keluasan makna dan keumuman hukum. Al-rih misalnya artinya kehembusan angin, dan al-rohu berarti rahmat, al-roihah artinya bau yang harum. Sedangkan ruh itu sendiri memiliki makna yang banyak, di antaranya bisa kegembiraan, Al-Quran, perintah, wahyu, Jibril, Isa, dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang ada pada filsafat jiwa ini yang dikemukakan oleh para filosof muslim merupakan rembesan filsafat Yunani yang kemudian mereka kembangkan dengan mendekatkan kepada ajaran Islam. Menurut filosof muslim juga bahwa jiwa adalah jauhar, substansi rohani sebagai jasadnya, yang mana ini membuat hubungan atau kesatuan jiwa dengan badan, yang mana ini membuat hubungan satu kesatuan jiwa dengan badan merupakan kesatuan secara asiden, di mana keduanya berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berbeda, sehingga apabila sudah tiada jasadnya ini membuat tidak
membuat tidak membawa binasa pada jiwanya. Jiwa tetap hidup, kekal, dan akan merasakan siksaan atau penderitaan setelah dibangkitkan lagi nanti. Hubungannya dengan kondisi keagamaan Indonesia. Kalau semuanya sangat mengerti akan hal ini, kekuatan ruh dan jiwa, maka tidak akan semena-mena kepada dirinya sendiri. Seperti contoh yang sedang marak di Indonesia yang baru kejadian kemarin, yaitu bom bunuh diri di Katedral Makassar. Ini membuat semuanya tidak habis pikir. Kalau saja pelaku sangat mengerti akan hal ruh, ia tidak akan berani akan hal kejadian itu. Karena ia pun tahu bahwa sejatinya ruh dan kematian akan ada azalnya sendiri, yang mana itu tidak akan mendahulukan kehendak Tuhan. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.